Minnesota Timberwolves baru saja mematahkan kutukannya pada musim lalu. Mereka mulai terlihat relevan lagi sebagai sebuah tim, bahkan sampai jadi calon yang kuat untuk menjadi juara NBA. Namun, satu keputusan besar yang awalnya terkesan baik bagi tim, nyatanya membuat Wolves mulai hancur lebur. Jika terus seperti ini, maka kesempatan mereka untuk menjadi juara di era sekarang akan semakin kecil seiring berjalannya waktu. Minnesota Timberwolves memang selalu dikenal dengan nasibnya yang sangat malang selama berada di NBA. Mereka sempat menjadi tim yang hebat di era Kevin Garnett. Namun langkah terjauh mereka hanya sampai final wilayah barat. Dan tentu saja Garnett tidak akan bersama Wolves selamanya. Setelah belasan hingga puluhan tahun terkutuk, Wolves akhirnya dapat bersaing kembali secara konsisten di playoff bersama Karl-Anthony Towns atau KAT dan Anthony Edwards. Keduanya merupakan pemain pick nomor 1 di NBA Draft 2015 dan 2020. Setelah merekrut Rudy Gobert pada 2022, Wolves akhirnya menemukan pintu kesuksesan mereka. Puncaknya di playoff 2024 lalu di mana mereka berhasil kembali ke final wilayah barat untuk pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir. Skuad Wolves musim lalu bisa dibilang sangat menyeramkan. Meski mereka memiliki offense peringkat 17 saja dari 30 tim, Wolves menduduki peringkat 1 dalam hal defense. Artinya, offense mereka musim lalu sebenarnya terlihat biasa-biasa aja. Namun defense mereka sangat mengerikan. Kemampuan defense yang luar biasa ini menjadi identitas Wolves sepanjang musim reguler dan playoff. Mereka berhasil menyapu bersih trio Durant, Devin Booker, dan Bradley Beal dan mempermalukan Denver Nuggets yang merupakan juara bertahan saat itu dengan defense mereka hingga memulangkan mereka dalam 7 pertandingan. Melihat kesuksesan ini, banyak orang pastinya berekspektasi bahwa Wolves akan mempertahankan susunan roster yang sama dan mencoba lagi pada musim berikutnya. Lagi pula, pemain-pemain yang mereka miliki merupakan mimpi buruk bagi sejumlah tim. Selain memiliki postur yang besar dan panjang, mereka-mereka ini juga bisa mencetak poin di semua sisi lapangan sambil memberikan performa defense yang mematikan. Namun, kenyataannya tidak seperti itu. Wolves secara mengejutkan mengirim KAT ke New York Knicks dalam trade yang melibatkan 3 tim. Sebagai imbalan, Knicks memberikan pemain-pemain ternama seperti Julius Randle dan Donte DiVincenzo. Saat itu, hampir semua orang bingung kenapa baik Wolves maupun Knicks setuju untuk bertukar pemain seperti ini. Khususnya di sisi Wolves, di mana mereka baru saja sukses di playoff musim lalu, yang bisa dibilang merupakan musim terbaik kedua sepanjang sejarah mereka sejak musim 2003-2004. Hal tersebut ternyata Wolves lakukan untuk menyelamatkan kondisi finansial mereka. Simpelnya saja, baik KAT, Ant maupun Gobert semuanya sama-sama memiliki kontrak yang sangat besar. Dengan aturan terbaru NBA yang membuat semua tim semakin sulit untuk membangun roster yang kuat dengan 3 pemain yang memiliki kontrak maksimum, sudah pasti Timberwolves harus merelakan salah satu dari mereka. Ditambah lagi dengan Naz Reid, sosok big man Wolves yang sangat potensial yang juga dinobatkan sebagai Sixth Man of the Year NBA musim lalu, men-trade KAT merupakan keputusan paling masuk akal untuk nasib keuangan Wolves dalam beberapa tahun mendatang. Wolves merasa bahwa sudah pas waktunya untuk men-trade KAT, karena performa KAT lagi bagus-bagusnya saat itu. Secara finansial, kondisi Wolves mungkin sudah cukup terselamatkan. Namun di lapangan, Wolves justru langsung hancur seketika sebagai salah satu calon juara NBA. Sepanjang karirnya, Julius Randle selalu dilabel sebagai pemain yang tidak konsisten. Tak hanya karena kerap kali mengalami cedera, tapi juga performanya selalu menurun dan merugikan tim di saat-saat terpenting. Selama di Lakers, Pelicans maupun Knicks, Randle selalu gagal untuk memberikan prestasi yang berarti untuk tim. Bermain bersama Wolves pun sepertinya tidak mendatangkan suatu hal yang positif hingga saat ini. Cara bermain Randle sangat tidak cocok terhadap sistem yang diterapkan Wolves. Ia merupakan pemain yang sangat dominan di sisi offense. Jika ia tidak mendapatkan bola, bisa dibilang ia hanya merupakan seorang zombie yang diam saja di lapangan. Saat bola berada di tangannya pun tidak sepenuhnya menguntungkan, karena ia tidak bisa memberikan produktivitas yang konsisten. Randle juga bukan seorang shooter yang hebat dan hal tersebut dapat dilihat dengan jelas melalui akurasi 3-pointnya yang rendah. Hal tersebut bisa menyulitkan Wolves untuk mencetak skor di area paint, karena saat Randle berada di daerah garis 3-point, siapapun yang berhadapan dengannya tidak akan menjaganya secara ketat. Untuk di sisi defense jauh lebih parah lagi. Randle suka bermalas-malasan di sisi defense. Akan sangat sulit bagi Wolves untuk mempertahankan identitasnya sebagai tim dengan defense yang paling menyeramkan di NBA jika Randle terus bermain seperti ini. Per 15 Desember 2024, Wolves yang menduduki peringkat 1 dalam hal defensive rating musim lalu, sekarang mulai anjlok ke peringkat 5 dari 30 tim. Mereka memang masih menduduki posisi 10 besar dalam hal itu. Namun dengan offense Wolves yang masih biasa-biasa saja dengan menduduki peringkat 19 dari 30 tim, tentu status Wolves sebagai salah satu tim calon juara NBA semakin dipertanyakan. Musim lalu mereka menduduki peringkat 3 di wilayah barat. Musim ini per 15 Desember 2024, mereka masih berada di zona play-in.
Ini memang masih awal musim, namun ini merupakan tren yang buruk dan Wolves patut untuk khawatir terhadap situasi ini. Cara bermain Randle berbeda jauh dengan Cat. Sebagai seorang forward dan center dengan postur badan yang besar, Cat memiliki kemampuan shooting yang sangat hebat dan hal tersebut sangat sesuai dengan tipe permainan Wolves. Ia dapat memberikan kontribusi yang berarti baik on ball maupun off ball. Bahkan sekarang Cat jauh lebih bersinar bersama Knicks. Per 15 Desember 2024, Cat mencatatkan rataan 24,9 points, 13,6 rebounds, dan 3,2 assist per game. Tak hanya itu, ia juga memiliki akurasi field goal sebesar 52,9% dan 3 point hingga 44,2% sebagai seorang center. Sangat efisien. Cat terlihat dapat memberikan performa yang solid sesuai dengan kemampuannya bersama Knicks. Di sisi lain, Wolves malah jadi makin blunder. Lihat saja cuplikan ini. Saat berhadapan dengan Raptors, Gobert jelas-jelas mengalami mismatch dengan Scottie Barnes yang jauh lebih kecil di area paint. Namun tak kenapa, Randle mengabaikannya dan pada akhirnya Gobert dengan sengaja melakukan pelanggaran offensive 3 seconds sebagai ungkapan kekesalannya itu. Sesaat setelah peristiwa tersebut, Ant terheran-heran dan emosi kepada Gobert. Wolves pun akhirnya kalah dalam pertandingan tersebut. Mereka kalah melawan Raptors yang kesannya ingin melakukan rebuild. Hal serupa pun sudah pernah terjadi sebelumnya. Saat berhadapan dengan Lakers, Gobert dan Randle mengalami miskomunikasi, di mana Gobert seharusnya bertukar posisi untuk menjaga AD, namun ia tidak pindah sama sekali. Sehingga hal tersebut memicu kemarahan Randle di lapangan. Untungnya tembakan tersebut meleset. Kemudian saat melawan Sacramento Kings, saat Gobert mendapatkan bola dari Randle, ia menyuruhnya untuk mengoper ke Mike Conley yang terbuka lebar di ujung lapangan. Namun, Gobert tidak menghiraukan arahan Randle dan secara cepat berusaha untuk melawan Domantas Sabonis di area paint dan tembakannya berakhir meleset. Randle dan Gobert tampak masih belum mempercayai satu sama lain. Mengingat ego dan reputasi masing-masing pemain, sepertinya akan sulit bagi mereka untuk bekerja sama membawa Wolves menjadi juara dalam waktu dekat. Lalu pertanyaannya, apakah Wolves harus menyesal terhadap keputusan mereka? Dalam jangka pendek, tentu mereka harus menyesalinya. Skuad Wolves musim ini terlihat tidak serius untuk menjadi calon juara NBA. Padahal mereka memiliki banyak talenta yang cukup bagus. Namun, dalam jangka panjang, khususnya terhadap kondisi finansial, lebih baik mereka hancur sekarang dibandingkan dalam beberapa tahun mendatang. Di sisi lain, Ant sebagai bintang utama Wolves juga masih berusia sangat muda yaitu 23 tahun. Masih banyak waktu untuk membangun roster yang solid di sekeliling Ant. Ant pun masih berada di masa perkembangan. Ia saat ini mulai lebih sering mengasah kemampuan syutingnya di lapangan. Per 15 Desember 2024, ia berhasil mencetak 4,4 3 points dengan akurasi 42,3%. Sebagai perbandingan, Curry musim lalu mencetak 4,8 3 point per game dengan akurasi 40,8%. Di tengah kehancuran mereka, setidaknya masih ada beberapa sisi baik yang bisa diambil Wolves. Itulah episode kali ini. Jersey free custom design 100.000 per setel cuma ada di Easy Sportswear sampai 31 Desember aja. Gas buruan di check out. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.